Berapa banyak dari kita yang sering merasa hati tiba-tiba gelisah saat melakukan kesalahan, atau mendadak terdorong untuk melakukan kebaikan kecil, namun memilih mengabaikannya. Kita tak sadar bahwa itu bisa jadi adalah bisikan cinta Allah yang sedang menyelamatkan kita dari bahaya atau sedang menuntun kita menuju pahala yang besar. Ketika kita belajar untuk merespons cepat setiap kali hati menegur, disitulah hidayah tidak hanya mampir, tetapi tinggal. Mari temukan bagaimana hal-hal kecil yang sering kita sepelekan ternyata menjadi tanda bahwa Allah masih mencintai kita dan tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Melembutkan hati dengan dizikir singkat dalam perjalanan hidup. Hati manusia seringkali berada dalam kondisi naik turun. Kadang kita merasa sangat dekat dengan Allah, namun di lain waktu hati terasa keras, kosong dan jauh dari rasa tenang. Disadari atau tidak, hati adalah pusat dari seluruh perbuatan manusia. Jika hati baik, maka seluruh anggota tubuh akan mengikuti kebaikan itu. Sebaliknya, jika hati dibiarkan mengeras, maka perilaku pun bisa menyimpang jauh tanpa disadari. Salah satu cara paling lembut sekaligus paling kuat untuk menjaga kepekaan hati adalah dengan dizikir. Dizikir bukan hanya aktivitas lisan, tetapi hubungan langsung antara hati seorang hamba dengan Tuhannya. Melalui zikir, kita menyebut nama Allah, mengingat sifat-Nya, dan menenangkan jiwa yang lelah. Sebagaimana Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. QSRAD 28 ayat ini bukan sekadar janji, namun fakta spiritual yang bisa dirasakan oleh siapapun yang melakukannya dengan tulus. Mengapa harus mulai dari dizikir singkat? Sebagian orang takut memulai perubahan karena merasa belum siap melakukan ibadah yang besar. Mereka berpikir, aku belum pantas, ilmuku belum cukup, atau aku terlalu banyak dosa. Padahal, Allah tidak menuntut langsung kesempurnaan. Dia memanggil hati terlebih dahulu. Dan dizikir singkat adalah salah satu jalan yang paling mudah untuk menyahut panggilan itu. Dizikir singkat bisa dilakukan oleh siapa saja. Tidak perlu banyak waktu, tidak butuh tempat khusus. Bisa dilakukan dalam keadaan apapun, cukup 1-3 menit di pagi hari atau sebelum tidur. Namun, dampaknya dapat sangat besar bagi kehidupan kita. Cara memulai dizikir yang menghidupkan hati yang terpenting, bukan panjangnya bacaan, tetapi kualitas kehadiran hati. Berikut contoh dizikir yang mudah dilakukan setiap hari. Zikir makna yang menggetarkan hati. Subhanallah ya Allah, Engkau maha suci dari segala kekurangan. Alhamdulillah, segala puji untukmu atas nikmat yang tak terhitung. Akbar, Engkau lebih besar dari semua masalahku. Astagfirullah, ampunilah. Aku yang sering lalai dan tergelincir, ucapkan perlahan. Bawa maknanya masuk ke dalam hati. Rasakan bahwa nama yang kamu sebut adalah nama Tuhan yang menciptakanmu dan selalu mengawasimu. Jika awalnya belum khusyuk, itu yang penting kamu hadir. Karena Allah melihat usaha, bukan hasil instan. Perubahan hati dari kecil menjadi besar. Zikir seperti menanam biji kecil dalam tanah. Hari pertama mungkin belum terlihat apa-apa. Namun jika kamu konsisten, perubahan itu akan mulai terasa pelan-pelan. Awalnya biasa saja, tidak apa-apa. Iman memang naik turun. Tetapi kehadiranmu dalam dizikir adalah tanda kesungguhan. Hati mulai lebih peka, kebaikan terasa indah. Kesalahan terasa mengganggu. Ini adalah tanda hati mulai hidup. Air mata lebih mudah jatuh bukan karena lemah, tapi karena Allah sedang membersihkanmu dari dalam. Tuntunan terasa jelas, ada dorongan lembut yang mengarah ke kebaikan. Bukan paksaan, tapi ajakan. Dunia tak lagi merajai hati, Allah menjadi tempat pulang yang menenangkan. Bukan ketakutan. Perubahan ini tidak selalu terlihat oleh orang lain, tetapi kamu akan menyadarinya dari ketenangan yang mulai memenuhi hari-harimu. Mengapa dizikir melunakkan hati? Karena dizikir mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian. Ada yang selalu menjaga kita, ada yang mengampuni setiap penyesalan. Ada yang memberi kekuatan ketika semua melemah. Saat menyebut nama Allah, sebenarnya kita sedang memupuk rasa syukur, menghapus debu dosa dari hati, mengganti stres dengan ketenangan, menghubungkan diri dengan Sang Pemberi. Hidup tidak ada terapi yang lebih menenangkan daripada kembali kepada Allah. Ketenangan yang datang dari zikir. Orang yang hatinya kosong dari Allah seringkali gelisah tanpa alasan. Namun orang yang berzikir akan mendapatkan hadiah yang tidak dapat dibeli oleh siapapun. Jiwa lebih stabil, masalah terasa lebih ringan, ketakutan menjadi lebih kecil, hati lebih yakin pada pertolongan Allah. Terkadang kita bingung mengapa tiba-tiba bisa tetap tegar meski masalah berat sedang menimpa. Tetapi jika kita teliti, biasanya ada satu kebiasaan spiritual kecil yang menjaga hati tetap kuat. Salah satunya adalah dizikir. Penguat di titik terlemah hidup penuh ujian. Namun dizikir memberikan kekuatan di saat semua hal dunia gagal memberi pegangan.
ketika manusia tidak dapat lagi memahami rasa sakitmu, ketika kamu terlalu lelah untuk bercerita, ketika pikiranmu penuh kekhawatiran, cukup sebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku, dan kamu akan merasakan bahwa hati yang tadi gelap perlahan diterangi oleh harapan. Praktik 3 menit yang mengubah hidup. Cobalah langkah berikut untuk 7 hari pertama. Tentukan waktu setelah subuh atau sebelum tidur. Tarik napas perlahan, pejamkan mata jika memungkinkan. Sebut 4 di zikir utama, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, astagfirullah. Rasakan arti setiap lafaz. Tutup dengan doa lirih, ya Allah, lembutkan hatiku dan jangan biarkan aku jauh darimu. 3 menit ini lebih berharga daripada bertahan-tahan hidup tanpa arah. Penutup, tanda cinta yang sering tidak disadari jika sekarang kamu masih bisa mengingat Allah, walau sebentar, walau terbata-bata, walau sambil menahan tangis. Itu menunjukkan satu hal penting. Allah belum memalingkanmu. Allah masih menginginkanmu dekat. Allah sedang membimbingmu langkah demi langkah. Bukan karena kamu sudah baik, tetapi karena Allah ingin menjadikanmu baik. Hati lembut adalah anugerah, dan dizikir adalah pintu pembukanya. Masuklah melalui pintu itu. Biarkan cinta Allah bekerja dalam hidupmu. Mulailah hari ini. 3 menit saja untuk hati yang ingin pulang kepadanya. Jurnal muhasabah harian. Setiap manusia berjuang dengan dirinya sendiri setiap hari. Ada saat-saat ketika kita bangga pada kebaikan yang kita lakukan. Namun ada pula momen ketika kita sadar bahwa kita telah melakukan kesalahan, meski tampak kecil di mata manusia. Namun dalam pandangan Islam, tidak ada dosa yang benar-benar kecil bila dilakukan terus-menerus dan tidak ada kebaikan yang kecil bila dilakukan dengan keikhlasan yang besar. Disinilah muhasabah atau evaluasi diri memainkan peran penting. Dalam perjalanan spiritual, muhasabah mengajak kita untuk berhenti sejenak, melihat ke dalam hati, dan bertanya, apa yang sudah aku lakukan hari ini untuk Allah? Kebiasaan ini menjadi cermin yang memantulkan kondisi hati kita secara jujur. Bukan cermin yang memuja diri, tetapi cermin yang mengingatkan dan memperbaiki. Mengapa jurnal muhasabah itu penting? Dalam kesibukan dunia, manusia mudah sibuk mengurus yang di luar, tetapi lupa memperhatikan jiwa yang ada di dalam. Kita bisa tampak baik di mata semua orang, tetapi hanya kita dan Allah yang tahu kualitas hati ini. Dengan muhasabah, kita belajar 3 hal. Mengenali diri sendiri, kita sadar bagian mana yang masih harus diperbaiki. Meningkatkan kualitas ketaatan, kebaikan kecil tidak dibiarkan hilang sia-sia. Menjadikan dosa sebagai guru kesalahan, bukan untuk disesali terus-menerus, tetapi sebagai pijakan untuk bangkit. Allah memuji orang yang mau mengoreksi diri dan memohon ampunannya. Dengan muhasabah, kita menunjukkan bahwa kita peduli pada akhir hidup kita, bukan hanya pada apa yang tampak hari ini. Bagaimana cara menulis jurnal muhasabah? Caranya sangat sederhana, namun efeknya sangat kuat. Setiap malam sebelum tidur, tanyakan 2 pertanyaan utama. Apa dosa kecil yang aku sesali hari ini? Apa kebaikan kecil yang aku lakukan hari ini? Tulislah secara jujur hanya untuk dirimu dan Allah. Tidak ada yang menilai, tidak ada yang mengomentari. Untuk memudahkan, kamu dapat menggunakan format berikut. Contoh format jurnal harian hari, atau tanggal perasaan yang paling dominan hari ini. Senang, gelisah, marah, bersyukur, dan lain-lain. 1. Dosa kecil yang aku sesali hari ini. Mengeluh soal rezeki, membalas pesan dengan nada kasar, menunda salat, membicarakan orang lain bagaimana rasanya saat aku menyadarinya. Apa langkah kecilku agar tidak mengulanginya? Kedua, kebaikan kecil yang aku lakukan hari ini. Menyisihkan uang untuk orang tua, menahan emosi ketika ingin marah, mendoakan orang lain diam-diam, membantu teman tanpa mengharap balasan. Bagaimana perasaanku saat melakukannya? Apa yang ingin aku tingkatkan besok? Doa penutup, ya Allah, perbaikilah diriku, ampunilah kelemahanku, dan tetapkan aku di jalanmu. Keajaiban muhasabah. Perubahan dimulai dari kesadaran saat kita mencatat dosa kecil yang kita sesali. Secara tidak langsung kita membangun sistem alarm dalam hati. Hati menjadi lebih cepat menolak hal buruk karena ia tahu hal itu akan dibahas nanti dalam jurnal. Contoh nyata manfaatnya, kamu akan lebih menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain. Kamu akan lebih sadar waktu salat. Kamu akan lebih peka ketika hati mulai menjauh dari Allah. Kamu akan lebih menghargai kebaikan kecil yang kamu lakukan setiap. Catatan dalam jurnal adalah langkah pulang kepada Allah. Bukan untuk menyalahkan diri secara berlebihan, melainkan untuk menata diri dengan penuh kasih kepada hati sendiri. Merekam kebaikan kecil untuk membesarkan rahmat Allah. Seringkali kita remehkan kebaikan yang kecil. Senyum tulus kepada orang asing, menyapa keluarga dengan lembut,
mengingatkan teman untuk tidak berputus asa, menjaga kebersihan lingkungan. Padahal Allah tidak melihat ukuran amalan, tetapi keikhlasan dan ketekunan. Satu kebaikan kecil yang dilakukan terus-menerus lebih dicintai oleh Allah dibanding ibadah besar. Tapi jarang dilakukan. Dengan menulis kebaikan setiap hari, kamu sedang mengumpulkan bukti cintamu kepada Allah. Bukti yang akan kamu bawa di akhirat kelak. Dosa kecil, jangan dibiarkan. Membesar. Ada dosa-dosa kecil yang sering diabaikan, meremehkan waktu, menunda kewajiban. Tatapan yang tidak dijaga, omongan yang menyakitkan. Dosa kecil itu seperti pasir halus. Jika dibiarkan mengalir setiap hari, ia akan menjadi gunung yang menenggelamkan hati. Namun jika kita menyadarinya sejak awal dan segera bertaubat, ia menjadi titik balik menuju cahaya. Jurnal muhasabah mengajak kita untuk tidak membiarkan setan menumpuk dosa kita. Diam-diam, satu lembar kecil, nilai besar di sisi Allah. Bayangkan, saat kelak kita kembali kepada Allah. Bukan status, bukan harta, bukan gelar yang menemani. Yang menemani kita adalah catatan amal. Dengan jurnal muhasabah, kita seperti sedang mencatat setiap langkah yang kita pilih menuju akhirat. Ini adalah proses yang memperlihatkan kepada Allah bahwa kita ingin berubah. Kita ingin menjadi lebih baik. Kita tidak menyerah pada dosa, dan hamba yang ingin diperbaiki oleh Allah akan selalu diberi jalan. Muhasabah adalah bukti Allah masih menyayangimu. Jika kamu memiliki dorongan untuk memperbaiki diri setiap hari, itu artinya Allah sedang menuntunmu. Allah tidak memberi kesadaran ini kepada semua orang. Ketika hati masih mau mengaku salah, rasa malu kepada Allah adalah tanda iman masih hidup. Ketika hati masih bahagia melakukan kebaikan, itu tanda cinta Allah masih menyala. Jurnal ini adalah bukti bahwa kamu sedang berusaha menjadi hamba yang lebih peka, dan lebih dekat kepadanya. Penutup sebuah doa untuk hati yang selalu ingin pulang setiap malam ketika pena menyentuh kertas. Ingat ini. Kamu sedang berbicara kepada Allah. Kamu sedang membuka jalan taubatmu. Kamu sedang mengumpulkan cahaya untuk hari pengadilan. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Setiap catatan adalah saksi bahwa kamu tidak menyerah untuk menjadi lebih baik. Mulailah malam ini. Tanyakan pada dirimu, apa yang sudah aku lakukan untuk Allah hari ini? Dan biarkan setiap baris yang kamu tulis menjadi langkah kecil menuju surganya. Perbaiki satu hal dalam salat. Salat adalah tiang agama, ibadah pertama yang akan dihisap pada hari kiamat, dan tanda utama hubungan seorang hamba dengan Allah. Namun, banyak dari kita mengerjakan salat hanya sebagai rutinitas harian. Kita gerakan anggota tubuh, tetapi hati tertinggal entah di mana. Padahal tujuan salat bukan hanya menggugurkan kewajiban, melainkan untuk menghadirkan jiwa di hadapan Sang Pencipta. Maka, memperbaiki salat adalah cara paling langsung untuk memperbaiki hidup. Namun seringkali kita merasa terbebani ketika mencoba memperbaiki semuanya sekaligus. Kehusyukan, bacaan, waktu, gerakan, pemahaman, hingga akhirnya kita menyerah sebelum benar-benar berubah. Karena itu, ada prinsip sederhana namun sangat kuat. Fokus memperbaiki satu aspek salat terlebih dahulu, sampai menjadi kebiasaan. Perbaikan kecil yang konsisten dalam salat mampu memberikan perubahan besar dalam hati dan perilaku manusia. Mengapa memilih satu perbaikan lebih efektif? Dalam ilmu pengembangan diri, perubahan yang terlalu banyak dalam waktu bersamaan membuat manusia cepat lelah dan tidak konsisten. Islam sudah memberikan arah. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang sedikit tetapi dilakukan terus-menerus. Dengan memilih satu hal kecil dalam salat, kamu lebih fokus, tidak mudah putus asa. Hasilnya lebih terasa. Akan tumbuh motivasi untuk perbaikan berikutnya. Perbaikan dalam salat adalah perjalanan spiritual. Dan setiap perjalanan dimulai dengan satu langkah kecil yang dilakukan berulang-ulang. Pilihan fokus. Perbaikan sederhana tapi bermakna. Berikut beberapa contoh perbaikan kecil yang bisa dipilih. Menjaga waktu salat tepat waktu azan gives. Tinggalkan urusan salat di awal waktu, jadikan salat prioritas, bukan jeda di sela kesibukan. Memanjangkan sujud-sujud lebih lama, karena itu momen terdekat antara hamba dengan Robnya. Sampaikan doa lirih ketika dahi menyentuh tanah. Memperbaiki bacaan salat tartil ketika membaca Al-Fatihah. Fahami arti bacaan agar hati ikut bersujud. Jangan terburu-buru, tenang di setiap gerakan. Selesaikan sumaninah sebelum beralih posisi. Menghadirkan hati sadari bahwa kamu sedang dilihat oleh Allah. Bayangkan ini adalah sholat terakhir dalam hidupmu. Pilih satu, bukan semua sekaligus. Karena jika kamu menguatkan satu hal, hal-hal lain akan mengikuti dengan sendirinya. Perubahan mengalir dari salat-salat, bukan hanya ibadah harian. Salat adalah pusat transformasi jiwa. Ketika salat membaik, hidup juga ikut membaik. Perbaikan salat akan berpengaruh pada sikap gives, lebih sabar.
Keputusan gives lebih matang hati, gives lebih tenang perilaku, gives lebih terjaga emosi, gives lebih stabil, rezeki gives lebih berkah. Allah menjanjikan. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. QS Alan Kabut 45. Semakin salat kita benar, semakin Allah menjauhkan kita dari keburukan, bahkan hal buruk yang tak kita sadari. Fokus menjaga salat di awal waktu. Jika kamu memilih poin ini sebagai fokus pertama, atur alarm pengingat, jadikan azan sebagai undangan, bukan gangguan. Tinggalkan sejenak dunia ketika Allah memanggil, mulai dari satu salat. Misalnya maghrib tepat waktu. Setiap hari lama-lama, salat menjadi poros kehidupan, bukan hanya sisipan. Saat kamu mendahulukan Allah, maka Allah akan mendahulukan urusanmu. Itulah keberkahan. Fokus memperbaiki sujud-sujud adalah saat kamu paling dekat dengan Allah dalam sujud. Kamu merendah senahinania untuk mengagungkan Allah setinggi-tingginya. Kamu menyerahkan seluruh kelemahan kepodenio perpanjang sujudmu sejenak untuk, ya Allah, Engkau tahu aku lemah, tolong aku. Doa itu saja cukup untuk mengguncang langit. Dengan memperbaiki sujud, hati akan jauh lebih lembut dan taat. Fokus memperbaiki bacaan-bacaan adalah ruh salat. Jika lidah benar, hati ikut bergerak. Belajar makna Al-Fatihah saja sudah mengubah kualitas salat secara drastis. Bayangkan saat kamu membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Lalu hatimu berkata setuju. Saat itulah kamu benar-benar salat. Langkah praktis 7 hari latihan agar lebih mudah. Coba metode berikut. Pilih satu fokus selama 7 hari setiap selesai salat. Tulis di catatan kecil. Apakah aku sudah melakukannya? Apa tantangan yang kualami? Hari demi hari kamu akan melihat kemajuan. Hari 1-2 kamu akan berjuang, hari 3-4 kamu mulai terbiasa. Hari 5-7 kamu menikmati perubahan kamu. Sedang menciptakan habit ibadah yang akan bertahan lama. Perbaikan kecil yang disukai Allah. Allah tidak menuntut kesempurnaan. Dia menghargai perjuangan. Bahkan, langkah kecilmu untuk memperbaiki salat adalah bukti Allah sudah memberi hidayah padamu. Allah sedang menyiapkanmu menjadi hamba yang lebih baik. Allah ingin kamu terus kembali dan kembali kepadanya. Jika kamu sudah diizinkan Allah berniat memperbaiki salatmu, itu tanda Allah ingin mendekatimu. Karena tidak semua orang mendapat dorongan itu. Salat yang diperbaiki, hidup yang diperbaiki ketika kamu memilih fokus satu hal kecil dalam salat. Kamu sebenarnya sedang memperbaiki akhlakmu, hubunganmu, keberkahan waktumu, kekuatan mentalmu, harapanmu pada masa depan. Allah yang memperbaiki salatmu adalah Allah yang akan memperbaiki hidupmu. Karena salat itu bukan sekadar rukun Islam. Salat adalah hubungan cinta antara hamba dan Robnya. Penutup, cukup satu hal. Tapi jangan lepaskan. Hari ini kamu bisa putuskan, aku akan memperbaiki satu hal kecil dalam salatku, dan aku akan menjaganya. Mulai kecil bukan berarti tidak berarti. Mulai kecil justru memastikan kamu terus berjalan. Hidup yang baik dimulai dari salat yang baik, dan salat yang baik dimulai dari satu perubahan kecil yang kamu jaga dengan sepenuh hati. Semoga Allah memudahkan langkahmu dan menjadikan setiap sujudmu sebagai bukti cinta yang akan menuntunmu menuju surganya. Amal diam-diam setiap hari dalam hidup ini, kita seringkali melakukan kebaikan, tetapi tidak jarang hati kita mengharapkan pengakuan, likes, pujian, ucapan terima kasih, atau penghargaan dari manusia. Tanpa disadari, keikhlasan bisa terkikis oleh pandangan orang lain. Padahal, nilai suatu amal di sisi Allah tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang mengetahuinya, melainkan oleh seberapa tulus hati ketika melakukannya. Amal yang dilakukan tanpa ingin dilihat siapapun selain Allah adalah amal yang paling dekat dengan keikhlasan. Bahkan, amal tersembunyi sering menjadi cahaya yang menyelamatkan hamba di dunia dan akhirat, sekalipun tidak pernah diketahui manusia. Mengapa amal dayam-dayam lebih mulia? Karena amal ini adalah latihan menyembunyikan niat bentuk ibadah hati yang mendalam, bukti cinta kepada Allah, bukan kepada pujian manusia. Menjauhkan diri dari ria dan ujub menjadikan hati lebih rendah hati. Allah mencintai hamba yang melakukan kebaikan ketika tidak ada satupun manusia yang memandangnya. Karena di saat itu, hanya Allah yang menjadi tujuannya. Sungguh indah Rasulullah bersabda tentang golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Salah satunya adalah seseorang yang bersedekah, lalu ia merahasiakannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Bukhari dan Muslim. Ini menggambarkan betapa tingginya derajat amal tersembunyi di hadapan Allah. Kebaikan kecil yang menggetarkan langit, amal diam-diam tidak harus besar. Justru, kebaikan kecil yang konsisten bisa lebih berat timbangannya.
Contoh amal harian yang bisa dirahasiakan. Menyisihkan uang untuk fakir miskin tanpa ada yang tahu, menyembunyikan nama saat memberikan donasi. Mendoakan teman yang sedang kesulitan tanpa memberitahu. Memungut sampah atau duri di jalan walaupun tidak dilihat orang. Membantu teman secara anonim ketika mereka butuh bantuan. Membiarkan orang lain menikmati sesuatu dahulu tanpa menyebut pengorbananmu menutup aib saudara. Bahkan ketika hati ingin membongkarnya, kebaikan seperti ini menjadi dialog rahasia antara hamba dan Robnya. Tidak ada terima kasih manusia, tetapi ada pahala besar dari Allah yang melihat segalanya. Keuntungan bersih untuk hati. Mengapa amal diam-diam sangat efektif dalam membentuk diri? Karena ia meningkatkan iman, menghaluskan hati, mencegah kesombongan spiritual, melatih kepekaan sosial, mengubah hidup tanpa sorotan. Seringkali amal tersembunyi menjadi penjaga iman ketika manusia paling lemah. Sewaktu dunia mengecewakan, hati akan berkata, "Aku masih punya Allah, dan Allah tahu kebaikan yang aku lakukan." Itulah penghiburan terdalam bagi seorang mukmin. Ketika Allah yang mengangkat namamu, ada pepatah para ulama, jika kamu menyembunyikan amalanmu, Allah akan memperindah dirimu di hadapan manusia. Hanya Allah yang berhak menyingkapkan kebaikanmu, apabila itu akan mendatangkan manfaat dan keberkahan. Saat kamu tidak mencari perhatian manusia, justru Allah lah yang mengangkat nama dan derajatmu di tempat yang terbaik. Sementara itu, amal yang dipamerkan mungkin cepat terkenal, tapi cepat pula hilang pahalanya. Amal yang disembunyikan mungkin tidak dikenal di dunia, tapi abadi di sisi Allah. Amal tersembunyi akan menjaga kita saat sendirian. Pernahkah kamu merasa tiba-tiba diberi kemudahan ketika semua tampak sulit? Atau selamat dari bahaya tanpa alasan yang jelas? Bisa jadi itu karena amal baik yang kamu lakukan diam-diam. Bisa jadi itu doa seseorang yang tidak pernah kamu ketahui. Atau amal sederhana yang kamu lupakan. Tapi Allah tidak pernah melupakannya. Allah tidak pernah mengabaikan kebaikan walau sebutir biji. Yang kamu anggap kecil dapat menjadi perantara besar datangnya pertolongan Allah. Amal diam-diam adalah perbendaharaan akhirat. Bayangkan saat hari kiamat nanti, ketika manusia ketakutan, bingung menunggu hisabnya masing-masing, tiba-tiba buku catatan amalmu dibuka. Ada kebaikan-kebaikan yang bahkan kamu sendiri lupa pernah mengerjakannya. Air mata taubat di malam yang sunyi, sedekah kecil di dompetmu ketika kamu sendiri kekurangan. Doa untuk seseorang yang tidak pernah tahu kamu mendoakannya, lalu Allah berkata, "Aku balas semua ini dengan pahala yang besar." Saat itulah kamu akan melihat betapa berharganya amal kecil yang tidak terlihat manusia. Jadikan ini rutinitas. Satu amal tanpa saksi. Mulailah dari hal yang sangat sederhana. Setiap hari, lakukan satu kebaikan yang tidak ada satupun manusia mengetahuinya. Cukup satu, tapi lakukan setiap hari. Konsistenkan meski kecil. Boleh berganti-ganti bentuk amalnya. Yang penting Allah saja yang tahu. Untuk memudahkan, kamu bisa targetkan 7 hari pertama. Satu amal rahasia per hari, tidak perlu dicatat dalam buku. Cukup disimpan di hati. Jadikan ini hadiahmu untuk Allah setiap hari. Lama-lama kamu akan merindukan pertemuan itu. Pertemuan rahasia dengan kebaikan yang hanya Allah saksikan. Penutup, kebaikan yang membuat Allah tersenyum kepadamu. Amal diam-diam adalah bahasa cinta seorang hamba kepada Rabb-Nya. Saat kamu tidak ingin dilihat siapapun, saat kamu tidak berharap pamrih apapun, saat kamu hanya ingin Allah ridha, itulah puncak ibadah. Itulah kunci keikhlasan. Itulah tanda cinta sejati kepada Allah. Mulai hari ini, ucapkan dalam hati, "Ada amal rahasiaku denganmu ya Allah. Tidak ada manusia yang mengetahuinya. Cukuplah Engkau yang melihatku." Dan biarkan amal-amal itu menjadi cahaya yang menerangi jalanmu menuju surganya. Satu amal kecil, satu langkah menuju ridha Allah. Lakukan diam-diam, dan biarkan Allah yang membalasnya dengan terang. Respons cepat ketika hati menegur. Latih kepekaan hati sebagai bentuk penghormatan pada hidayah yang datang. Ada satu ciri cinta Allah kepada seorang hamba yang seringkali tidak disadari. Allah menjadikan hatinya hidup, peka terhadap kebaikan dan kejahatan. Hati yang hidup akan mudah menerima peringatan, baik melalui bisikan hati, rasa gelisah, ketidaknyamanan, atau sebaliknya, dorongan kuat untuk melakukan kebaikan. Namun, banyak orang mengabaikan bisikan itu, hingga lama-lama hatinya menjadi kebas, dan peringatan itu pun menghilang. Disinilah pentingnya respons cepat pada hati. Karena teguran yang datang bisa jadi adalah bentuk cinta Allah yang sedang berusaha menyelamatkan kita dari dosa, dari penyesalan, dan dari kesesatan yang panjang.
Hidayah tidak selalu datang dalam bentuk besar. Kita sering menganggap hidayah harus berupa peristiwa besar. Mendengar ceramah yang menyentuh, mengalami musibah yang membuka mata, melihat kematian yang mengguncang hati. Padahal, hidayah justru sering datang dalam bentuk bisikan kecil yang terdengar jelas bagi hati yang jujur. Jangan scroll konten itu. Minta maaf sekarang sebelum terlambat. Salatlah dulu. Pekerjaanmu bisa menunggu. Bantu dia, kamu mampu. Diam, jangan ikut bergosip. Kalimat-kalimat sederhana itu tidak muncul sendiri. Jika hati menyerah pada godaan, ia akan membungkam suaranya. Tapi jika kita merespons cepat, suaranya akan semakin kuat. Dan setiap kali kita menaatinya, Allah menambahkan cahaya pada hati itu. Mengapa harus cepat? Karena dosa bekerja sangat cepat dalam memadamkan cahaya hati. Semakin kita menunda, semakin lemah kesadaran itu. Bayangkan seseorang ingin berhenti bergunjing, tapi ia berkata dalam hati, nanti saja. Setelah obrolan selesai, detik berikutnya, hati menjadi sedikit lebih keras, lalu lebih keras lagi. Hingga suatu hari ia tak lagi merasa bersalah melukai reputasi orang lain, sementara orang lain yang segera berhenti ketika sadar, ini tidak benar. Maka ia menjaga hatinya tetap lembut. Allah memuji orang-orang yang taat segera. Mereka bersegera dalam kebaikan. QS Ali Inha 114, kebaikan yang dilakukan cepat sebelum bisikan hati memudar adalah tanda bahwa Allah memberi taufik. Dan itu adalah bukti cintanya. Latih dua respons utama hati. Ada dua bentuk sinyal. Hidayah yang datang setiap hari, larangan yang mengingatkan. Jangan lakukan itu. Jika terdengar, hentikan saat itu juga. Berhenti membuka konten haram, menahan lidah dari cibiran, mengalihkan pikiran dari buruk sangka, melepas kesempatan menipu walau kecil. Semakin cepat berhenti, semakin mudah hati menerima petunjuk berikutnya. Dorongan untuk berbuat baik, lakukan itu sekarang. Jika terdengar, patuhilah segera. Tawarkan bantuan, kirim pesan doa kepada seseorang. Sedekah kecil yang kamu mampu. Senyum kepada yang murung, salat sunnah sebelum hati berubah kebaikan. Kecil yang dilakukan tepat ketika digerakkan oleh hati nilainya jauh lebih besar daripada kebaikan besar yang terus ditunda. Hati itu seperti tamu mulia. Hidayah datang layaknya tamu kehormatan. Jika kamu menyambutnya dengan baik, ia akan datang lebih sering, ia akan tinggal lebih lama, ia akan membawa ketenangan besar. Tapi jika kamu cuek dan membiarkannya berdiri sendiri di depan pintu, lama-lama ia akan jarang datang, bahkan pergi. Respons cepat adalah bentuk penghormatan kepada hidayah yang Allah hadiahkan, karena Allah memberi hidayah pada hati yang mau menjaganya. Tanda hati yang sedang dicintai Allah. Jika kamu cepat merasa salah, cepat ingin memperbaiki diri, cepat ingin membantu orang lain, cepat teringat Allah saat sendirian, cepat gelisah ketika lalai, itu tanda besar bahwa Allah sedang menempatkan perhatian kepada dirimu. Allah sedang mengatur langkahmu, bahkan ketika kamu tak menyadarinya. Jangan biarkan tanda itu padam. Strategi menguatkan respons hati. Berikut latihan harian sederhana. Latihan caranya: tujuan pause 3 detik sebelum melakukan sesuatu yang meragukan. Gives berhenti 3 detik agar hati sempat memberi nasihat. Istighfar spontan begitu sadar salah. Gives ucapkan astagfirullah dan beralih menutup pintu. Godaan checklist kebaikan cepat. Apa satu kebaikan yang bisa aku lakukan sekarang agar kebaikan menjadi reaksi otomatis? Doa peka hati: ya Allah, tunjukkan yang benar sebagai benar. Meminta pertolongan Allah secara sadar. Respons cepat adalah hasil latihan, bukan bawaan lahir. Jangan rendahkan bisikan kecil. Kadang kita merasa, cuma sedekah receh, cuma tidak ikut ngomong, kumesen. Padahal Allah melihat ketulusan, kecepatan merespons, penjagaan hati, dan bisa jadi sekecil itulah yang membuat Allah meridhoi kita. Rasulullah bersabda bahwa seseorang bisa masuk surga hanya karena menyingkirkan duri dari jalan. Itu hanya satu tindakan kecil yang dilakukan tepat ketika hati tergerak. Jika kamu mulai melakukannya, bersyukurlah. Tidak semua orang diberi kesempatan cepat sadar. Tidak semua orang diberi kemudahan untuk kembali. Tidak semua orang diberi hati yang hidup. Jika kamu masih bisa merasakan teguran, jika kamu masih bisa merasa berdosa, jika kamu masih ingin menjadi lebih baik, itu bukan kelemahan. Itu adalah anugerah. Itu tanda Allah masih memperhatikanmu, masih menuntunmu, masih mencintaimu. Jaga anugerah itu. Respons cepat ketika hati menegur adalah bukti bahwa kita menghargai hidayah, menjaga cahaya iman, mengharap cinta Allah, berjuang setiap hari untuk menjadi lebih baik. Karena pada akhirnya, perjalanan menuju Allah bukan tentang siapa yang paling baik, tapi siapa yang paling cepat kembali setiap kali tergelincir. Semoga Allah menjaga hatimu tetap peka, cepat sadar, dan selalu ingin dekat kepadanya.